Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini, Bapak ingin kalian mencoba dan mendalami bagaimana berujian praktek nanti untuk TIK hari Kamis besok ya. Bapak sebenarnya nggak pernah recording langsung seperti ini. Cuman Bapak mencoba ingin memberikan kisi-kisi tentang ujian praktek TIK. Jadi begini, kenapa kalian harus membuat weblog atau membuat website dengan WordPress? Itu nggak lain agar kalian mempunyai sebuah masukan atau sebuah kontribusi kepada dunia, karena web itu aksesnya adalah seluruh dunia. Jadi kalian punya signature dari diri kalian, karena website itu biasanya adalah identitas si pembuatnya atau identitas dari apa yang ingin kita brandingkan. Kalian tahu branding? Jadi semua itu harus diupayakan untuk dikenal. Misalnya kalian jago futsal, kalau kalian jago tapi kalian tidak ikut pertandingan, itu sama aja. Atau kalian jago nyanyi tapi nggak pernah ikut kompetisi nyanyi misalnya, kalian orang-orang nggak akan tahu. Oleh karena itu, Bapak ingin di ujian kali ini juga bermanfaat bagi kalian dan bagi orang lain. Lalu apa saja sebenarnya yang Bapak ingin nilai di ujian praktek kali ini? Jadi ada beberapa elemen penilaian, terus juga ada fitur-fitur dari website yang bisa Bapak jadikan penilaian. Dan yang paling utama adalah penyampaian ujian atau penyampaian tentang produk yang kalian buat, yaitu website ya. Nah, untuk di elemen penilaian itu Bapak ingin nilai bagaimana persiapan ujian kalian. Persiapannya itu meliputi bahwa kalian sudah sign in, sudah membuat website, sudah mempublishnya, dan sudah ada menu dan artikelnya ya, atau isinya atau kontennya. Nah, mengenai fitur itu nanti Bapak ingin lihat di isi atau konten kalian itu kelebihannya apa. Apakah dia berupa gambar atau video atau semacam quotes, itu di WordPress bisa dilakukan. Nah, itu adalah elemen-elemen dari penilaian ujian kalian. Nah, ini persiapan ujian, kalian sudah sign in di website WordPress, kalian sudah publish websitenya, dan sudah ada kontennya. Jadi belum kosong. Biasanya kalau kosong itu ketahuan, oh ini masih kondisinya masih hello world gitu. Dan website kalian usahakan sesuai dengan tema ya. Jadi misalnya temanya otomotif misalnya, jangan kontennya masakan gitu. Atau misalnya nggak masuk, atau nuansanya nuansa kuliner, kan nggak masuk. Jadi kalau misalnya temanya kuliner atau temanya otomotif atau temanya hobi yang seperti sepak bola misalnya, ya harus ada bentuk-bentuk yang mewakili tema tersebut. Nah, fitur website, Bapak ingatkan lagi bahwa web itu adalah identitas kalian ya, tema, isi. Semua orang bisa membaca karena tertarik biasanya. Karena tertarik dari isi, ada juga orang yang tertarik dari desain webnya. Beberapa website bahkan hanya berupa gambar ya, atau hanya berupa portofolio misalnya. Kadang gambar pun sudah mewakili dari konten. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, itu sudah mewakili diri kalian. Jadi untuk ujian praktek kali ini, usahakan ini adalah karya kalian, kalian yang membuat prosesnya. Masalah hasilnya bagus atau tidak nanti Bapak nilai secara prosesnya. Jadi Bapak itu lebih memuja proses sebenarnya. Kalau untuk nilai itu nomor 2 lah. Oke, sampai sini paham?
Kalau sampai sini paham, Bapak mau review sebenarnya, mau review sedikit. Sebenarnya ini kan sudah kalian dapat di kelas ya, di classroom, di kelas lah sebelumnya. eh Bagaimana sih kita ingin memulainya gitu kan? Yang jelas pertama kalian buka halaman wordpress.com. Untuk awal pasti kalian akan diarahkan ke sini ya. Lalu kliknya ini start your site. Ini kita ulang lagi ya. Kalau misalnya kalian uh, lupa cara membuatnya. Kalau misalnya udah ada, ya terusin aja yang kemarin. Nah, Bapak dari awal lagi, kalian klik continue with Google. Lalu gunakan akun si Pak Budi kalian aja biar mudah. Jadi kalau misalnya kalian lupa password kan Bapak bisa reset. Lalu pilih domain. Misalnya domain itu jadi kalian sudah punya ide apa untuk web kalian. Misalnya ide kalian adalah memasak ya, memasak. Kalian enter, nanti si WordPress ini biasanya akan mencarikan website atau nama atau domain yang sesuai dengan yang kalian pikirkan. Ya, di sini kan udah dicontohkan ya, ada memasak 45 WordPress. Atau misalnya namanya nama kalian lah misalnya. Misalnya siapa ya? Niko misalnya. Niko. Nah, di sini sudah dikasih pilihan niko822wordpress.com. Kenapa belakangnya ada WordPress-nya? Karena ini masih di bawah domain utama yaitu wordpress.com. Kalau nanti suatu saat kalian ingin menggunakan website kalian ke personal, misalnya jadi niko822.com, nggak pakai WordPress lagi, kalian tuh harus daftar ke webmaster. Biasanya ada di sana ada layanan pilih domain, jadi namanya lebih spesifik lagi, misalnya niko.com atau apa, atau misalnya yang lebih enak diingat, ciri khas web yang banyak dikunjungi itu mudah diingat ya. Contoh kayak youtube.com gitu aja, atau wordpress.com. Nah, pilih penamaan yang free aja untuk kali ini karena kan buat latihan. Syukur-syukur buat selamanya nggak masalah. Makanya ciptakan penamaan yang mudah bagi kalian. Jangan yang panjang-panjang yang orang lain mau ngetik alamatnya aja bingung atau lupa karena salah nama kan nggak kecari itu. Oke, kalian pilih yang free, select. Lalu klik yang start with a free site. Jangan yang personal atau premium atau business atau e-commerce. WordPress sendiri itu menjual layanan web hosting. Jadi kalian bisa daftar di WordPress langsung, dapat storage dapat dapat fasilitas macam-macam atau live chat support segala macam. Kalian yang free site aja. Nah, sambil menunggu biasanya kita akan langsung ditanya lagi tujuan kalian membuat website. Misalnya penamaannya udah, misalnya tadi memasak. Lalu tujuannya apa? Apakah dia sebuah web yang berisi artikel atau berisi tutorial? Itu berarti tujuannya adalah tulis dan terbitkan. Atau misalnya web kalian nanti kalian ada kepengen ingin seperti marketplace, klik berjualan online. Ada misalnya untuk mempromosikan bisnis, klik yang ini. Jadi kalian pilih tujuan dari pembuatan web. Kalau udah kalian misalnya contoh ya di sini tulis dan terbitkan. Lalu lanjutkan, lalu cari kategori. Contohnya misalnya adalah karena tadi namanya Niko ya, Niko. Contohnya olahraga lah contohnya. Lanjutkan. Lalu nama dari website kalian ya atau weblog. Misalnya di sini Bapak mau kasih nama Baut Niko. Ini contoh ya. Kalau misalnya Niko yang buat ya jangan Niko, yang lain ya. Slogannya misalnya datang dan menang. Contoh ya, slogan itu bisa macam-macam yang mewakili
web kalian. Lalu lanjutkan. Nah, di sini sudah mulai ke tahap akhir. Di sini ada 3 pertanyaan. Misalnya kalian mau belajar lebih advance lagi, kalian bisa lihat videonya ya, tonton video blogging dan mulai belajar. Atau mau langsung ke konsep post pertama, bisa kalian langsung menulis. Atau misalnya kalian mau saya mau dimodifikasi dulu tampilannya segala macam, yang pilih yang desain. Nah, misalnya kalian ini bisa yang mana aja atau bahkan bisa lewati langsung buka ke dashboard. Nah, ini kalau misal kalian klik yang lewati dan buka dashboard, di sini sudah mulai dibuatkan template atau tampilan awal dari website kalian. Dan halaman pertama itu masih dalam bentuk draft dan belum dipublish. Nah, ini namanya juga masih ditanyakan, nico822wordpress.com. Kalau misalnya mau diganti ya tinggal klik aja sesuaikan. Kalau mau di-upgrade ke yang berbayar, klik upgrade paket dan kamu bisa ganti nama dari Nico822 ini dan WordPress-nya nggak dipakai lagi. Misalnya kamu mau pakai .net atau .it atau .co.id atau .org, bisa di upgrade paket ini. Tapi nggak usah lah, karena ini nanti kalau kalian pakai upgrade paket yang di WordPress ini, nanti servernya itu ada di Amerika sana, di servernya WordPress. Itu bisa belakangan. Di sini ada tuliskan post pertama, ada post pertama itu ini ya, judul ya, judul artikel gitu. Contoh ini ya, Bapak kasih contoh postingan pertama kamu. Klik yang tuliskan post pertama kamu. Ini belum dipublish ya, jadi website kalian tuh belum bisa di searching oleh orang banyak, masih dalam bentuk draft. Contoh misalnya di sini post pertama, tambahkan judul post, ini judul ya, misalnya latihan dasar apa ya, di sini kok kan karate ya, pukulan misalnya, pukulan. Mulai tulis atau ketik. Kalau kalian sudah mulai menulis sesuatu, walaupun itu dari pikiran kalian itu hal-hal yang sederhana, dan kalian mungkin menganggapnya jelek lah, nggak bakal orang suka. Belum tentu, karena setiap orang pasti punya sudut pandang dalam membaca itu. Misalnya di sini kamu tulis latihan dasar pukulan dalam apa, misalnya karate ya, karate memiliki banyak latihan dan variasi, misalnya variasi. Contoh ini mungkin bener atau salah, Bapak kurang tahu ya, ini masih contoh ini aja. Nah, di sini kalian bisa ganti warna teks, misalnya kuning misalnya, atau misalnya kalian klik sini mau ganti lekatkan pada halaman teratas, menunggu preview, penulisnya kalian bisa itu pasti nama kalian ya, email kalian. Mau tambahkan tagnya itu biasanya pukulan, terus tambahkan tagar ya, teknik dasar atau apalah. Semakin banyak tag yang kalian buat, itu akan semakin mudah dibaca oleh browser, oleh search engine, karena tag ini bagian dari search engine optimization. Jadi semakin banyak yang kalian cantumkan di tag, itu akan mempermudah orang mencari artikel atau bacaan. Mau menambahkan gambar, kalian bisa tambahkan gambar di sini dari Google Foto atau dari Openverse. Di WordPress menggunakan Openverse ya, atau dari
yang kalian punya. Misalnya Bapak mau unggah gambar di sini apa ya? Picture. Contoh inilah. Sini sisipkan. Kutipan. Nah, di sini ada kutipan, ada diskusi bahkan. Ini bagian-bagian dari fitur yang Bapak bilang di awal tadi ya. Jadi semakin banyak fitur yang kalian tampilkan, itu akan menambah nilai. Mau disimpan dulu di draft, mau dilanjutkan penulisannya besok atau lusa, itu bisa di WordPress. Kalau mau di preview dulu bisa. Ini belum sampai diterbitkan. Contoh kita preview. Preview juga ada dalam 3 mode ya, ada desktop, tablet, ponsel. Jadi ingat, website yang bagus itu bisa dibuka di mana aja seharusnya. Dan dalam pembuatannya pun bisa ada fitur 3 ini, desktop, tablet, ponsel. Kalau bukan WordPress belum tentu ada. Terbitkan. Ini baru judul sama deskripsi ya. Masalah isinya nanti kalian bisa tambahkan di bawahnya. Seperti itu. Nah, yang namanya interaksi di sini orang bisa reply menggunakan login WordPress juga, atau bisa reply menggunakan Facebook, Twitter, Instagram segala macam. Itu semuanya fitur. Fitur itu kalau di WordPress adanya di plugin. Oke. Lalu lanjut kita ke, mau dirubah lagi kalian tinggal edit post. Edit post contoh di sini kita edit ya. Bapak cari artikel, misalnya artikel pukulan dalam karate. Contoh ya. Dan biasakan kalau kalian ngambil referensi, cantumkan juga sumbernya ya. Ini Bapak ambil dari bola.com. Kalian untuk menambahkan isinya, tambahkan blok. Di sini ada paragraf, gambar, judul, galeri, daftar, atau kutipan. Karena tadi Bapak kopinya banyak, Bapak pilih paragraf, lalu dipaste ke sini ya. Sorry. Ini copy, lalu paste ke sini. Seperti ini, bola.com. Ini langsung sudah ada sumbernya, jadi tidak perlu ditulis bawah lagi, nggak masalah. Oke, sini klik perbarui, lalu postingan ini sudah ada kontennya, udah ada isinya ya. Loh, mana isinya? Kenapa belum ada? Oh, belum. Nah, jika ingin kalian merubah, misalnya di sini ada yang mau dihapus, nggak masalah, dihapus aja nih, karena ini punyanya bola.com ya. Mulai tulis atau ketik untuk menyisipkan blok. Di dalam penulisan di WordPress itu kalian bisa menambahkan banyak fitur. Di sini biasanya kalau ada tanda kosong, di sini kalian bisa tambahkan. Mau tambahkan gambar misalnya. Kalau gambar yang kalian upload sama yang kalian sisipkan itu beda ya. Misalnya Bapak mau
copy image address. Sisipkan dari URL. Nah, seperti ini. Kalian paste di sini ya. Sisipkan dengan upload beda ya. Kalau sisipkan itu saat misalnya contoh gambar ini dari bola.com ya, bola.com. Kalau misalnya bola.com-nya bangkrut terus tutup, gambar ini hilang biasanya. Itu bedanya sisipkan dengan upload langsung. Kalau misalnya kalian mau aman ya kalian download dulu gambarnya yang di bola.com tadi. Ini kalian download gambarnya, save image as, taruh di mana, di my picture atau dokumen, lalu kalian upload di sini. Misalnya di sini kalau kalian enter di sini yang kosong ini dia akan menanyakan ya enaknya di WordPress itu. Mau menambahkan gambar ya tinggal seperti tadi, mau unggah pilih gambar atau sisipkan. Nah, kalau pilih gambar nanti kasih pilihan lagi. Kalau misalnya di komputer kalian ada akun Google si Pak Budi atau Google-nya Google, jadi kalian bisa upload foto ya. Atau misalnya kalian di sini ingin menambahkan quote misalnya. Sini tambahkan kalian ingin menambahkan quote misalnya, tambahkan quote di sini. Kutipan. Misalnya jenis pukulan juga merupakan seni bela diri yang ada di setiap cabang karate misalnya. Kalian perbarui di sini. Jadi ini kita masih membahas tentang postingan ya. Postingan, terus semakin kalian sering posting, jadi dia nggak membatasi. WordPress tuh nggak membatasi mau berapa postingan kamu buat, selama masih free ya. Nah ini previewnya, nggak tahu ya yang sekarang itu langsung di sini. Ini udah preview seperti ini nanti tampilannya. Post telah diperbarui, ini tandanya notifnya di sini. Post telah diperbarui, lalu tampilkan post. Ini seperti ini ntar tampilannya. Nah yang quote tadi bentuknya seperti ini, dia ada di tengah-tengah. Nah ini adalah panel untuk penulisan ya. Ada markdown, paragraf, full quote, table, bahkan bikin table kamu bisa. Atau membuat kode misalnya bisa. Kode itu contoh kalian ingin mengembed video dari YouTube itu menggunakan kode ya. Caranya gimana? Mudah ya sebenarnya. Kalau di YouTube itu kan biasanya ada sisipkan embed style gitu kan, atau embed di sini biasanya ada share ya, share. Lalu di sini ada embed tuh menyisipkan ke dalam web kalian. Nah, lalu kalian paste di sini ya, di sini nih, di kode seperti itu. Kalau ingin coba ya silahkan dicoba. Lalu bagaimana dengan ini, kita kembali ke dashboard ya. Oh iya, yang Bapak bilang di awal tadi, web kalian yang kalian ingin uji atau praktekkan atau presentasikan nanti itu sudah harus dipublish. Caranya publish itu di mana ya? Di sini. Langkah berikutnya klik di logo WordPress-nya itu paling
kiri itu kalian klik aja lalu luncurkan situs Anda. Ini postingan yang ini udah ada ya. Kalau kalian arahkan seperti ini dashboard. Dashboard itu ibarat backstage lah atau back office, office belakang. Jadi semua aplikasi yang menggunakan back office atau backstage istilahnya itu biasanya rapi dan biasanya modular, bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, atau bahkan bisa dimodifikasi lebih lanjut. Nah, jangan lupa luncurkan situs kamu ya, situs kalian ya. Kalau sudah diluncurkan, kalian kunjungi situs, kalian lihat seperti apa tampilannya. Nah, tampilannya masih standar seperti ini ya. Situs saya. Ini masih menunya masih homepage ya, masih beranda ya, masih home. Belum ada menu lebih lanjut. Remove this banner with a paid brand. Ini nggak usah kalian ini. Orang lain buka ini Niko 822 ini nggak akan ngeliat ini. Ini karena kalian ada di mode dashboard atau mode editing ya. Lalu untuk kalau kalian dari sini kalian bisa klik sunting situs atau situs saya itu bisa untuk kembali ke dashboard. Nah, inilah yang disebut dengan dashboard. Di sini ada iklan, kalian biarkan aja. Lalu untuk lebih lanjutnya kalian ini ya yang udah ini udah di launching ya, ini yang kalian kumpulkan nanti ya. Bapak nanti atau di classroom kalian itu di form kalau nggak salah udah ada di classroom untuk mengumpulkan ini ya, tugas WordPress dulu kalau nggak salah bapak udah ada. Kalau nggak nanti bapak buat ulang lah. Nah, ini yang disebut dengan dashboard. Dashboard itu di situ ada statistik, ada kotak masuk itu kalau ada yang komentar ya. Postingan itu untuk artikel. Lalu media ini galeri yang sudah kalian upload. Lalu ada halaman, ada feedback, umpan balik, lalu ada komentar. Nah, kalian bisa lihat kalau kalian misalnya situs kalian sudah ramai yang berkunjung, komentar banyak, itu kalian bisa lihat di sini. Komentar-komentar yang masuk biasanya, atau misalnya postingan apa aja sih yang sudah kalian buat, itu biasanya ada di sini. Untuk awal biasanya hanya ada hello world. Nah, ini bisa kalian hapus, ini hapus saja, buang. Nah, jadi yang pertama itu yang tadi kita buat yaitu latihan dasar pukulan, ini yang pertama. Kalau mau menambahkan langsung klik tambahkan post baru. Oke. Untuk kategori kalian bisa buat juga. Kategori itu maksudnya misalnya kalian ingin memilah dari kategori misalnya olahraga gitu. Isinya tentang olahraga. Lalu mau tambah kategori baru misalnya kesehatan, semua tentang penunjang kesehatan. Oke, tambahkan. Kategori bisa banyak, itu terserah kalian. Yang jelas itu untuk membuat folder nanti. Jadi misalnya kalian punya folder tentang olahraga, isinya tentang olahraga yang kalian tampilkan di situs kalian, itu ada di folder olahraga semuanya, dari gambar, dari artikel, ada di folder di kategori olahraga. Tag kalian bisa buat juga, tagnya dibuat duluan jadi nggak perlu ditambahkan per artikel. Lalu post, ini postingan ya, bisa langsung dari sini. Nah, bagaimana dengan tampilan? Nah, ini yang bapak bilang fitur juga ya. Di sini ada tema, kalian bisa langsung ke tema untuk memilih tema-tema gratisan atau yang berbayar di WordPress.
Kenapa ada gratisan dan berbayar? Ya karena WordPress selain gratis, yang dijual ya itunya, temanya, terus sistemnya, seperti itu. Temanya yang paling bagus yang berbayar biasanya, tapi yang gratis pun banyak yang bagus ya. Kalian bisa cari-cari di menu tampilan atau tema ini. Nah ini biasanya, ini yang Livro ini yang kita pakai nih, yang gratis. Lalu ada blank canvas, lalu ini yang ini berbayar, tandanya juga berbayar. Kalau misalnya mau dicari ya klik aja yang gratis. Nah ini gratis semua nih, udah disortir, udah difilter yang gratis-gratis aja. Nah mengenai penggunaannya, kalian bisa lihat di YouTube ya, instalasi. Ini harus diinstal, tema itu harus diinstal. Contoh lah, kita cari yang kita pakai yang, karena tadi pukulan, temanya ya tentang bentuknya ini deh, mana ya, yang blok ya. Kita cari yang blok ya, blog yang gratis seperti itu. 2023 is this nice. Bapak bikin video itu nggak begitu biasa. Biasanya yang sering bikin video orang-orang, Bapak hanya di belakang layar. Makanya Bapak kurang bagus mungkin ya videonya. Tapi mudah-mudahan kalian ada referensi lah. Nah contoh ini ya, Bapak pakai Bitakora, mengaktifkan desain gratis. Oke, kita klik aja, lalu aktifkan Bitakora. Pelajari tema, sesuaikan situs. Nah kita langsung aja sesuaikan situs. Kalian juga bisa buat tema sendiri sebenarnya kalau kalian sudah belajar namanya CSS. Cuman di SMP ini nggak perlu lah kalian belajar CSS. Dan kenapa juga kita menggunakan WordPress itu, salah satunya kalian nggak harus jadi orang komputer untuk bikin website, dan kalian nggak harus jadi seorang programmer untuk bikin sebuah web yang menarik, karena semuanya sebenarnya udah disediakan. Tinggal kalian mencoba aja mana yang paling mudah atau paling enak dan paling menarik untuk orang lihat. Nah itu kalian buat ya. Nah nanti tampilannya seperti ini. Ini tampilan ini yang tadi kita pilih itu. Di sini ada home, di sini ada kepala, ada header dari web, lalu ada about me. Terus ini di sini juga ada bulletinnya juga. Lalu untuk tiap artikel ada nextnya juga, enak. Tulisan terakhir bisa ada di sini di post paling bawah. Follow me, kalian bisa tambahkan sosial media kalian, atau kalian bisa tambahkan bulletin itu semacam artikel-artikel kecil yang kalian iseng tulis di web kalian ya. Design with WordPress about Nico 2022, harusnya 2023. Oke, templatenya seperti apa, halamannya kalian klik di sini ya. Di sini kita edit dulu. Halaman, header umum, kaki halaman, lihat semua template. Tunggal, arsip. Arsipnya seperti ini. Menulis kategori, tanggal. Nah jika kalian menggunakan tema, dashboardnya pun berubah seperti ini tampilannya. Komponen template, footer, comment, sidebar, header. Contoh header ya, kita mau rubah headernya. Di sini headernya seperti ini. Kalian mau tambahkan di sini gambar misalnya. Logo gambar, kalian tambahkan di sini. Nah ini logonya, ini contoh ya, contoh logonya seperti ini. Oke, disimpan. Nah
ini sudah disimpan logonya seperti ini. Jadi nggak harus menunya itu menu yang memanjang ya. Kadang ada website yang bentuknya seperti ini, simple gitu. Mau kalian tambahkan lagi, misalnya di sini adalah tambahkan jadi pilih kolom. Oh no. Tambahkan blok, oh nggak usah. Oh, dia bisa menambahkan elemen, ubah perataan. Gandakan. Jadi tiap tema itu beda-beda ya, beda-beda modifikasinya. Karena ini tema custom, kalian harus lihat apa aja yang bisa dirubah di tema yang ini ya. Lalu bagaimana misalnya kalian stuck di sini, stuck kalian, wah ini headernya seperti apa kok kayak gini, atau misalnya oh nambahkan menu seperti apa. Di sini kan karena free ya, karena gratis, jadi ada batasan-batasannya dia. Tapi yang menarik, banyak sekali fiturnya di sini. Ada mau ganti teks, mau ganti color, itu agak agak menarik ya. Judul, daftar, komponen, headernya seperti ini, footernya, sidebar, langsung komen. Udah jadi, ini udah jadi ya, udah nggak banyak yang harus dirubah sebenarnya. Anda telah menunjukkan situs Anda. Kunjungi situs. Nah, situsnya sekarang seperti ini ya. Nah, mengenai plugin yang tadi Bapak bilang, kalian bagaimana website kalian itu menarik, salah satunya dibutuhkan interaksi. Misalnya kamu punya artikel bagus, di bawahnya kamu tambahkan link sosial media untuk orang lain berkomentar misalnya. Itu ada namanya jetpack sosial. Kalian bisa menambahkan Twitter atau Facebook atau LinkedIn atau Tumblr ya. Bahkan dengan Google Foto kalian bisa hubungkan, kelola koneksi, tinggal hubungkan aja sebenarnya. Contoh Facebook, Facebook Bapak lupa. Twitter. Nah, itu tinggal dikonekkan aja. Nanti di bagian komentar orang bisa berkomentar menggunakan akunnya masing-masing. Seperti itu. Jadi di video ini Bapak nggak mengajarkan tutorial lebih komprehensif atau lebih komplit.
Silahkan kalian lihat di YouTube atau di googling bagaimana membuat sebuah website dengan WordPress yang menarik dan aman, yang free. Itu banyak kok videonya di YouTube ya. Dan untuk plugin itu banyak banget plugin di WordPress itu, karena yang kalian harus tahu WordPress itu adalah CMS nomor satu di dunia ya. Jadi udah hampir sekitar 40-50% website itu banyak orang buat menggunakan WordPress, dan pluginnya juga banyak. Di sini contoh ada WooCommerce. WooCommerce ini kalau kita hidupkan plugin ini, kalian bisa membuat halaman yang bentuknya seperti Shopee atau Tokopedia, seperti marketplace. Dan juga ada Yoast.io, lalu ada Jetpack di sini untuk invoice, untuk billing. Bahkan kalau untuk bisnis lokal aja menggunakan WordPress itu bisa ya. Dan yang penting di sini juga ada namanya Page Builder. Di sini kita bisa menggunakan website Elementor. Kalian cari di YouTube ya bagaimana menggunakan website Elementor. Itu untuk merubah tema yang tadi. Kalau langsung dari WordPress-nya itu agak repot ngerubah di sini. Harus menggunakan website Elementor. Ini kalau di refresh tampilannya udah bukan begini lagi karena tadi kita ganti tema ya. Nah, seperti ini. Nah, tema ini kalian pilih yang free. Lalu untuk menambahkan menunya itu kalian ke tampilan, lalu ke editor. Di sini ada editor. Oh, maaf. Kalau untuk menambahkan menu itu ada di penyesuaian ya. Kalian balik lagi ke apa? Ke dashboard utama. Karena ini dashboard template. Jadi dashboard di WordPress itu ada dashboard utama yang biru tadi, ada dashboard template. Nah, ini dashboard utama. Saat kalian login masuk, ini kalau kalian logout ya, ini kita coba logout ya. Logout, di sini keluar. Nah, untuk masuk ke ini, kalian paste di sini http, karena tadi bapak udah keluar. Nah, ini adalah halaman websitenya. Websitenya seperti ini. Kalau ingin masuk ke dashboard bagaimana gitu. Ini yang penting ya. Ini kalian backslash lalu ketik wp admin. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa seperti ini, atau bisa juga kalian ketik admin ya, admin. Balik juga sama aja. Nah, bisa juga seperti itu. Kalau sudah ke dashboard, ini dashboard utama. Contoh misalnya kalian mau tambahkan menu, sesuaikan aja, sesuaikan. Ini kalau klik yang atas ini kalian ke menu tema tadi ya. Gunakan editor tema atau situs. Botiko, datang menang, standar, pengaturan beranda, sebuah halaman statis, awal, tambah halaman baru. Baru ada artikel, tambahkan halaman awal, halaman post, artikel, halaman post, tambahkan halaman baru. Di sini
about me, tambahkan, lalu tambahkan lagi halaman post, tambahkan lagi di halaman halaman utama. Di sini adalah kontak kami misalnya. Halaman awal adalah sampel page. Ini sampel, nggak usah ya. Ini sampel dari tema ya. Pertama adalah artikel. Simpan perubahan. Jadi setiap tema itu unik ya. Unik itu dalam arti nggak semuanya berbentuk contoh ya, misalnya di sini Bapak buka yang punya Al Azhar ya. Al Azhar Siva Budi Jakarta. Kalau kita ini dibangun menggunakan WordPress juga, dan ini style temanya standar ya, maksudnya halamannya seperti ini. Ini adalah tema standar. Kalau kalian ingin lihat temanya menggunakan apa, harusnya disertakan di sini ya. Tapi ini nggak disertakan. Nah, ini tema standar, artinya halamannya ya seperti berita gitu. Kalau yang tema yang kita pakai tadi itu dia lebih ke bentuk custom. Jadi kalau kalian tambahkan menu ya nggak tampil menunya di sini. Dia bentuknya nggak seperti ini, nggak seperti ini menunya. Kalian boleh menggunakan model seperti ini atau yang custom seperti ini. Simpan perubahan, lalu kembali. Kalau ingin mengganti temanya, jika tema 1 sudah diterapkan, apakah bisa? Ya pasti bisa ya. Kalian tinggal ke tema lagi, lalu kalian aktifkan tema yang terserah ya, kalian pilih yang free. Misalnya yang tadi kita pakai itu namanya ini nih, Bitakora namanya. Kalau misalnya kalian mau pakai yang free, bentuknya blog, nah contoh misalnya mana ya yang menarik ya. Nah contoh inilah, empowering address, mengaktifkan desain, aktifkan skatepark. Oke, udah berapa jam Bapak bikin video? Lama juga ya. Kita view sampel page, datang dan menang. Lihat situs. Nah, situsnya seperti ini. Ini kenapa udah ada isinya? Ini contoh. Kalau kalian mau rubah, ini kalian ke dashboard lagi. Komponen template header footer, cuman ada 2 dia bentuknya simple ya, cuman ada konten, gambar, lalu di bawah halamannya itu di info. Biasanya di info dia ada sample page, nanti page-nya banyak di sini banyak. Kalau kalian udah banyak halaman banyak. Ini untuk yang lebih ke profile yang statis ya, jadi nggak berita kayak misalnya situs Al Azhar kan isinya berita semua, berita unit, jadi banyak isinya. Kalau misalnya kamu mau bikin website yang menarik, terus kalian juga nggak harus bikin setiap hari kontennya atau artikel yang banyak, ya pilih yang seperti ini model temanya.
simple. Kalau mau yang saya senang nulis, senang bikin berita, ya kamu bikin model berita atau portal seperti ini, tinggal disesuaikan. Atau misalnya mau yang standar aja, yang bawaan si apa WordPress, ya kamu kembalikan atau aktifkan ke blank canvas ini ya. Blank canvas ini masih kosong di sini. Saat dia diaktifkan, ya dia kembali berubah semuanya ke settingan tema yang kalian pilih. Sampai sini apa lagi ya yang kurang ya? Nah, ini bentuknya standar ke blank canvas. Sini masih kosong banget. Nah, kalian kembali ke ini untuk merubahnya, ke dashboard untuk merubahnya, sesuaikan. Bapak mau custom lebih lanjut, ini kayaknya panjang ya. Luncurkan, aktifkan, ya udah. Coba aplikasi Jetpack, ini iklan semua nih, ini iklan. Oke, mungkin sampai sini aja. Kalau misalnya kalian nggak yakin menggunakan tema-tema yang Bapak contohkan tadi, kalian gunakan yang standar. Artinya kalian tidak usah rubah tema ya. Jadi menggunakan tema standar atau blank canvas ini, yang mana tadi itu? Blank canvas. Kalau kamu ke situs saya, nah ini kunjungi situs, ya lupa. Kalau mau lihat situsnya, ingat kunjungi situs. Ini tampilannya masih standar. Ini bisa ditambahkan menunya panjang di sini. Caranya ke tampilan, sesuaikan. Lalu tambahkan page-nya. Template halaman. Tambahkan di sini bisa. Ini sampel page. Oke. Judul artikel kalian bisa tambahkan di sini. Kenapa di WordPress banyak banget tombol ya, banyak banget palet. Nih palet, di sini ada palet, di sini ada palet. Sebenarnya biar ada orang yang suka dari kanan, suka dari kiri, seperti itu. Impor ekspor, pengaturan, pembacaan umum, performa, diskusi, bacaan, konfigurasi hosting. Oke, sampai sini mungkin Bapak ingin kalian lebih bisa membuat sebuah website yang menarik. Itu silakan di googling aja atau di YouTube, kalian bisa cari referensi yang lebih lengkap, yang lebih mudah kalian buat. Lalu jangan lupa kalian ini kalian copy ya, ini kalian copy, lalu kalian upload nanti ke Classroom. Nanti Bapak buatkan deh kalau ini belum ada, atau Bapak sebenarnya udah pernah buat cuman lupa yang mana. Oke, Bapak tutup dengan hamdalah. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya, selamat mencoba buat yang menarik. Lalu dipresentasikan nanti di ruang TPI ya, hari Kamis. Kalian boleh bawa laptop sendiri atau nanti pakai laptop Bapak atau pakai Chromebook ya.
untuk mempresentasikan karya kalian. Lalu bagaimana cara mempresentasikannya? Ya seperti Steam project lah, misalnya kalian perkenalkan nama kalian dengan salam, lalu eh, Bapak nggak mau kalian membacakan konten, enggak. Jadi misalnya kamu punya konten sepak bola misalnya, Bapak nggak ingin dibacakan nih kontennya ini, Bapak ingin lihat ini website saya terdiri dari eh, 3 halaman atau terdiri dari 3 menu. Menu pertama adalah home, menu kedua adalah artikel, ketiga adalah kontak. Di kontak ini Bapak atau orang para penonton atau misalnya user bisa melihat bagaimana cara menghubungi saya. Di situ ada nomor telepon, terus kamu tambahkan juga link dengan Google Maps-nya seperti itu. Atau kalian jelaskan juga di website saya ini, eh, saya nampilkan banyak dokumentasi foto atau gambar mengenai artikel ini. Jadi kalian nggak usah bacakan artikelnya, tapi kalian tampilkan fitur dari websitenya. Itu yang ingin Bapak nilai. Oke. Mohon maaf jika videonya kurang menarik atau tidak enak untuk dilihat. Semoga ini jadi bahan kalian untuk mencoba ya. Bapak tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.